Cek, selamat datang di Suncast, Sunda Podcast. Di video ini kalian bakal banyak dengar kata-kata teh, euy sama mah karena kita orang Sunda. Nah, di podcast kali ini bersama saya Agesta, kita kedatangan tamu atau tamu lah ya. Dari kalau anak motor nyebutnya Kang Adi. Abis performance, iya, ya kan? Bener banget. Cuman kalau aku di sini manggilnya Om aja ya, biar nggak kagok. Ya boleh, mungkin dari Om perkenalan dulu sedikit aja buat yang belum kenal gitu kan teman-teman di sini. Oke, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri, nama saya Adi. Iya. Umur? Umur masih muda pokoknya. Masih muda. Ya selama ini berkecimpung di dunia permotoran lah ya, terutama untuk memberikan penyuluhan, bukan penyuluhan sih ya, kalau anak sekarang bilangnya apa ya? Edukasi kali ya. Edukasi untuk para anak-anak dan terutama rider-rider baru supaya bisa lebih baik lagi lah naik motornya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti kalau kesibukannya apa Om? Kalau kesibukan sehari-hari saya buka bengkel. Di mana tuh? Mana tahu kan sekalian promosi lah sedikit lah. Bengkel saya namanya Abis Performance, itu alamatnya di Jalan Lodaya nomor 26 Bandung. Oke, berarti di Google ada ya kalau yang mau ke sana. Nah, cari aja Abis Performance Tuning pasti langsung keluar. Nah, tuh buat kalian yang mau ngebengkel tinggal cari aja nanti di Google Abis Performance, nanti langsung keluar, kalian tinggal ke sana. Bintang 5 kok, tenang. Bintang 5 tenang, trusted. Terus itu tuh masalah edukasi, itu tuh maksudnya edukasinya tuh dalam cara gimana sih Om? Kita lebih banyak edukasi memberikan pengertian terutama karena kita kalau praktek sih boleh dibilang jarang lah ya. Tapi kita lebih ke sharing dan bercerita gimana supaya kita di jalan itu bisa aman gitu aja sih intinya. Terus berarti si edukasi ini tuh lebih ke arah buat memang yang anak-anak motor yang suka kebut-kebutan kah? Atau yang kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya enggak. Jadi edukasi yang saya berikan itu untuk semua anak motor. Mau yang suka kebut-kebut. Sebenarnya kan nggak boleh kebut-kebutan ya. Iya sih, benar. Nggak ada istilahnya naik motor kebut-kebutan. Dilegalkan kecuali di sirkuit. Iya benar. Tapi kita meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan karena ketidaktahuan dari para pengendara yang baru ini mengenai gimana cara bawa motor dan attitude di jalannya seperti apa. Jadi itu yang kita coba perbaikin, kita coba lurusin supaya mindset dia itu bisa berubah dan bisa lebih sopan lah istilahnya di jalan raya. Lebih tidak arogan lah ya kalau kata anak sekarang mah. Lebih kalau dibilang manusiawi enggak ya? Lebih apa ya? Lebih beretitude aja sih ya. Attitude-nya bagus aja gitu di jalan itu. Gitu jadi kan. enggak bikin kesel orang lah kalau misalnya enggak kesel, enggak nyelakain intinya itu. Oke, terus kan kalau di anak motor sekarang lagi rame banget tuh San Mori, corneringan. Nah, itu tuh sebenarnya mereka itu bisa nggak sih, paham nggak sih cara bawa motornya atau rata-rata lebih ke ya udah ngegas, ada tikungan pokoknya ngebut aja di tikungan. Atau banyaknya gimana sih kalau orang-orang yang sekarang nih? Jadi gini, bukan anak-anak lah ya, orang-orang rider sekarang itu kebanyakan terbagi beberapa bagian lah. Ada yang memang benar-benar ingin menikmati naik motor. Setiap misalnya San Mori ya Sunday berarti kan hari Minggu kan. Minggu. Ada yang benar-benar pengen menikmati memotoran hari Minggu. Dan ada yang memang dia bukan menikmati memotorannya, tapi menikmati hype-nya. Ya benar. Atmosfernya tuh kayak gimana? Padahal dia tuh sebenarnya naik motor aja nggak jago-jago amat lah ya. Tapi karena dia pengen, wah nih San Mori ini gue pengen ikut-ikutan. Gimana caranya biar seru-seruan? Keren kan San gitu, Mori. Keren. Anak San Mori gitu, dandanan aparel segala macamnya udah oke. Tapi skillnya sendiri kalau boleh dibilang masih nol.
Banyak berarti yang kayak gitu ya? Banyak, dan ya yang kita coba edukasi itu yang kayak gitu. Kalau yang udah tua, bukan tua ya, sorry bukan ngomongin masalah umur ya, tapi yang udah senior lah ya, maksudnya dia naik motornya udah bukan hitungan setahun 2 tahun atau bukan 5 tahun, bahkan mungkin mereka udah puluhan tahun naik motornya. Dan dulu zaman sebelum ada San Mori mereka udah rajin. Tapi kita nyebutnya dulu nggak San Mori kan, pasti kalau nggak jalan-jalan, morning run atau apapun itulah, tapi bukan San Mori dulu karena San Mori kan baru belakangan, beberapa tahun belakangan. Kalau orang-orang yang udah lama pakai motor, minimal mereka skillnya udah di atas rata-rata anak-anak sekarang yang baru nongol ikutan pada San Mori. motoran. Apalagi sekarang kan anak-anak San Mori banyaknya pakai motornya kalau boleh dibilang ya udah bagus-bagus lah ya, kencang-kencang lah. Matic juga rata-rata 150 cc ke atas. Nah, itu. Terus 250 cc, bahkan ada yang 400, 600 sampai 1000 juga ada. Tapi kalau buat yang anak-anak sekarang yang skillnya masih dirasa kurang, itu kalau buat saya pribadi, kalau buat jalan-jalan biasa sih nggak masalah. Kita mau bawa motor 1000 cc, 500 cc nggak masalah. Cuman yang jadi masalah ketika dia mencoba untuk kebut-kebutan. Dia mencoba untuk nge-push kemampuannya dia di jalan yang di tempat yang nggak seharusnya lah istilahnya. Jalan raya lah ya. Karena kalau memang dibilang mau nge-push motor 1000 cc, 500 cc, 250 cc yang sebenarnya harus ke sirkuit. Iya. Kamu mau nyari pembenaran apapun, kebut-kebutan di jalan salah. Apapun pembenarannya itu salah. Betul. Karena di jalan pun ada speed limit sebenarnya kan. Iya, benar. Jalan dalam kota udah jelas antara 40 sampai 60 speed limitnya. Untuk luar kota kan mungkin ada sebagian ruas 80, ada yang 100 lah ya. Iya, Tapi itu nggak semuanya. Dari situ aja kita udah jelas salah, apapun yang kita lakukan itu salah. Tapi kan ya karena hukum di kita penerapannya masih bukan belum jelas sih. Karena memang sign-nya sendiri nggak ada. Iya, benar. Sign-nya sendiri nggak ada, jadi kita nggak bisa ngomong, oh kamu di jalan itu harus 80 kpj. Kita nyari sign-nya nggak ada. 80, maksimum 80 nggak ada. Mungkin di beberapa ruas yang memang ada, biasanya suka ada kan 80. Ada tulisannya 80 atau berapa. Ya, tapi kalau nggak ada ya berarti kita anggapnya sadar diri aja. Gitu. Gaspol berarti nggak masalah. Nah kalau pada saat anak-anak yang baru pakai motor-motor, ya maaf ya kalau boleh saya bilang, mungkin dia baru punya motor itu mungkin baru setahun 2 tahun atau bahkan ada yang hitungannya masih bulanan. Kalau masih bulanan, yang namanya naik motor bulanan masih belum jago, belum hafal juga kan karakter motor kayak gimana. Tapi mereka nge-push dipaksa untuk kebut-kebutan, untuk kecepatan tinggi di jalan yang memang sebenarnya bukan tempat kebut-kebutan. Terus ujung-ujungnya celaka. Nah itu sih yang resahnya, ujung-ujungnya celaka itu kan. Mending kalau celakanya sendiri nggak apa-apa, silakan. Nah, kalau solo masuk jurang atau apa silakan. Masih mending. Tapi kalau udah bawa orang lain, itu kan ya, yang kita takutin. Makanya kita mencoba untuk mengedukasi mereka-mereka yang kayak gini. Minimal membekali supaya nggak goblok-goblok amat itu jadi orang. Iya, benar. Gitu. Saya ngomongnya belak-belakan aja ya. Iya. Karena terus terang banyak rider goblok sekarang. Iya, benar-benar. Kamu boleh kaya, otak kamu boleh pinter, tapi kamu jangan goblok jadi rider. Iya, benar. Benar kan? Banyak. Itu banyak banget. Banyak banget, dan kita mencoba untuk mencerdaskan orang-orang yang seperti itu. Iya. Terus ya itu sih yang paling ngeri sebenarnya. Mending kalau yang memang menikmati hari momennya, motor-motoran, atau ya memang menikmati dia suka naik motor. Yang ngeri sebenarnya ya itu yang orang-orang cuman hype, keren San Mori. Modal misalkan motornya standaran, ganti knalpot gitu kan, terus nyelakain orang, ban standar, shock standar, dipakai nikung gimana. Bahkan belakangan saya ngelihat ada tren mereka beli motor buat San Mori. Oh, sampai segitunya. Wah, pengen ikutan San Mori padahal dia bukan anak motor. Iya sih memang. Contoh ya simpel, anak mobil. Karena mobil mungkin udah bosen. Ya, mulai ngelihat hype anak-anak San Mori. Ya, benar. Beli motor mau ikutan San Mori. Ya, karena dia nggak ngerti loh bawa motor kayak gimana. Iya. Banyak kan sih. Banyak kayak gitu. Banyak. Itu salah satu contohnya. Memang belakangan ini udah berapa tahun ini lihat di jalan raya tuh kayaknya semua orang motornya udah mulai dioprek. Ya, udah kalau pasti, dulu kan rata-rata pasti ya motornya standar. Sekarang tuh mulai tingkat orang main motornya kayaknya
tinggi banget naiknya. Sebenarnya bukan tingkat orang naik motornya yang tinggi, tapi karena biasanya kan dari komunitas atau dari pergaulan. Biasanya motor lu masih standar lah, jangan bawa sama gua. Kasarnya gitu ya. Iya benar. Tapi banyaknya justru mereka modifikasinya ke arah yang kurang pas lah ya. Maksudnya bukan kurang pas di sini. Ya salah satu yang paling salah tuh kan nyabut spion. Iya, benar. Itu dianggap sebagai modifikasi yang keren. Iya. Padahal kalau kita ngeliatin ke peraturan, dengan gak ada spion aja harus sudah bisa ditilang. Itu kan udah melanggar peraturan. Iya. Nah justru kita kan mencoba mengedukasinya, kalian boleh modifikasi tapi nggak melanggar peraturan. Iya, gimana jangan caranya? sampai di jalan raya malah ya tidak legal lah ya Iya, jadi motornya nggak legal atau mengganti lampu yang harusnya belakang warna merah jadi warna putih. Itu kan kayak orang mana gitu. Aduh, nyakain banget itu. Itu nggak banget gitu kan. Itu kalau jalan siang nggak kerasa, guys. Malam. Kalau malam. Iya, begitu rasanya malam di rem nutup. yang di depan lampunya kayak lampu blitz, itu udah pengen ngelempar itu. Iya, rasanya kayak rasanya. Nah, itu kan modifikasi kayak gitu yang sebenarnya ilegal kalau boleh dibilangnya, karena memang di peraturannya sendiri nggak boleh. Karena sebenarnya kayak lampu penanda arah, lampu itu udah rem itu ada aturannya kan, aturan ada baku. ininya. Warna lampu sen itu harus kuning, warna lampu rem itu harus merah, warna lampu depan itu harus minimal kuning. Karena kuning kan Kelvin terendah ya, dia 3000 Kelvin. Iya. Dan paling tinggi itu 4000 sebenarnya. Udah lewat 6000 aja sebenarnya nggak boleh. Karena terlalu silau. Iya. Sebenarnya loh ya. Ini kalau mengerujuk regulasi dari luar, bukan dari kita. Karena di atas 6000 Kelvin itu udah terlalu silau. Apalagi kalau nggak pakai cut off. Ya benar, banyak kan yang itu banyaknya begitu kan. Lampu sekarang diganti lampu LED murah yang istilahnya, jelas, terus malah jadi silau. Kalau LED yang harganya murah biasanya mereka nggak pakai cut off. Jadi begitu dipasang mungkin dia 8 sampai 35 watt. Outputnya bisa sampai 6500 Kelvin. Iya. 3500 lumen ya kalau nggak salah segituan. Nggak pakai cut off, kebayang kalau di depan ada kena mata kayak apa? Waduh, ampun. Iya. Nah itu jadi modifikasi kayak gitu. Terus misalnya sekarang kan yang lagi hype juga apa knalpot kan, guys? Knalpot itu. Ini baru mau nyinggung sedikit nih. Masalah knalpot gimana sih? Maksudnya kenapa sih menjadi suatu pilihan banget tuh sekarang orang beli motor nih, bukan nggak usah nyebut anak San Mori lah ya, anak motor yang suka motor-motoran lah ya. Kenapa memilih untuk modifikasi pertama itu mereka ganti knalpot? Dan knalpot yang dipilihnya tuh knalpot kaleng, yang pendek-pendek, berisik. Kenapa harus yang kayak karena gitu? Karena masih ada mindset berisik kencang. Udah enggak. Aduh. Jadi ya itu karena kurangnya edukasi sih. Kurangnya pengetahuan. Kita sebenarnya kan pemerintah sekarang itu masih menggodok ya, karena peraturan resmi detailnya sendiri belum ada. Iya, memang yang masih dipakai banyak acuan juga. Itu undang-undang tahun berapa ya, saya lupa, itu hanya membatasi tingkat kebisingan, yaitu kalau nggak salah yang mesin di bawah 175 itu 80 dB kalau nggak salah ya, saya takut salah. Di atas 175 itu cuma 83 ya, Pak, 80. Kalau nggak salah kan ada revisi kemarin, kalau nggak salah ya, ada yang terbaru itu pokoknya di bawah 100 cc itu cuma boleh di sekitar 75 kalau nggak salah. Terus 100 cc sampai 175 itu di angka 80-an lah kalau nggak salah. Nah di atas 175 itu cuma 82 apa 83. Kurang lebih, karena peraturannya juga masih digodok, masih belum apa ya? Karena yang namanya urusan knalpot itu detail. Maksudnya detail dari pembatasan dB-nya aja harus udah jelas. Kedua, cara pengetesannya itu harus jelas. Itu nggak bisa yang namanya gini lah. Alat yang dipakainya aja itu harus ada sertifikasi internasionalnya kasarnya. Dia harus ada standarisasi. Nggak bisa kita beli di online toko-toko online, istilahnya di decibel meter, terus itu kita pakai buat ngukur pengetesan. Kenapa itu nggak bisa? Kenapa? Karena dia kan punya kalibrasi khusus. Iya. Nggak bisa. Karena yang dijual itu pasti paling sedikit kalibrasinya masih belum jelas. Karena dia nggak ada standarisasinya. Ya, belum lagi nanti sensitivitas suaranya lah, apanya. Belum kualitasnya kan yang 100.000 sama yang 5 juta harganya pasti beda. Nggak mungkin sama. Makanya masih terlalu pelik kalau kita bahas harus begini nggak bisa. Karena memang itu standarisasinya semuanya harus jelas. Harus ya istilahnya harus ISO semua lah gitu ya. Harus standarisasi dulu lah. Standarisasi dari dulu mulai aturan sampai cara pengetesannya. Sampai caranya harus. Kalau kita udah punya aturan yang baku mengenai suara lah ya, ini kan bukan knalpot ya ngomongnya, kita suara. Mengenai suara ini, nah baru kita bisa ngomongin masalah knalpot. Karena kalau dari produsen knalpot, kebetulan saya juga kan bikin knalpot juga.
gimana pemerintah? Pemerintah mau minta bikin maksimum ambang berapa Ya. desibel, kita bisa bikin. Kita tinggal bikin. Tinggal bikin, kita tinggal ngikutin. Iya. Maksimum misalnya 80 dB, ya oke, Ya kita udah. bikin knalpot freeway 80 dB, nggak susah, gampang. Iya benar. Tapi mesti jelas dulu, jangan sampai kayak Aturannya. sekarang. Kalau sekarang kan aturannya selama kalian knalpotnya bukan standar, saya tilang. Benar. Itu kan udah salah. Terus kalau ngomongin masalah standarisasi produksi SNI knalpot itu nggak ada. Apa yang mau distandarisasi? Iya, benar sih. Standarnya Karena aja nggak ada. Apa yang mau dites? Ngetesnya Iya. aja nggak ada. Iya sih. Bener nggak? Bener. Sekarang Iya kan? yang mau dites apa bahan emang? SNI nggak ada kan Iya. knalpot. Bahan orang itu bahannya jelas. kan, Jelas, bahannya- udah ditulis gitu, udah stainless, bahannya stainlessnya jenis apa, anu gitu tipe kan. anu segala macem. Kelasannya Paling udah nanti kalau jelas. SNI mungkin standarnya apa desibelmeter. Desibelmeter. Suara mungkin ya, Mungkin. Tapi kan bukan ke situ kalau SNI. Kalau SNI kan lebih ke kualitas produk. Iya sih ya. Bener nggak? Bener. Ya kan? Pengetesannya Apakah di ini kualitas. layak? Apa Ya. enggak untuk dijual memenuhi standar? Mm-mm. Tapi bukan masalah suara, karena kalau ngomongin suara yang namanya knalpot aftermarket import yang udah bermerek sekelas Akrapovic, Yoshimura dan kawan-kawan sebagainya, itu mereka juga kan udah jelas-jelas ada standar internasional yang benar-benar bagus. Sorry bentar. Ya, jadi tadi ada sedikit iklan lah. iklan. Nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita lanjut lagi si obrolannya tadi. Knalpot. Knalpot. Nah, kita jadi bahas tukang knalpot ini. Jadi ya karena kalau di luar negeri standarisasinya udah jelas, bahkan desibelmeternya sendiri dia ukuran desibel dari satu knalpot itu dia udah ada. Jadi kalau memang untuk jalan raya dia pasti nulisin Oh, road makanya legal. kalau knalpot yang aftermarket banyak ada apa emblem ada race use only Nah, yang itu berarti kayak dia gitu. memang nggak boleh dipakai di jalan. Berarti dia ambang desibelnya mungkin udah di atas Udah di atas 88 itu. gitu, 88 desibel. Ya, Ya kurang lebih begitulah kalau knalpot. semoga lah di kita cepet ada kayak gitu. Karena kalau di luar memang berarti knalpot aftermarket pun street legal ya. Ada yang street legal, ada yang enggak. Jadi- Tapi untuk beberapa Karena merek di kali ya luar ada. negeri pun di beberapa ya contohnya Singapura aja ya. Singapura itu nggak boleh ngerubah knalpot Oh. dan nggak boleh ngemodifikasi motor atau mobil di luar dari standar pabriknya. Tapi mereka peraturannya jelas. Iya. Tapi kalau di luar negeri ada beberapa negara Amerika contohnya ada beberapa negara bagian yang membolehkan untuk mengganti, ada yang enggak. Ya. Jadi itu kembali balik lagi ke peraturan daerah regulasinya. masing-masing. Iya, berarti di Indonesia pun Bahkan di luar di Amerika kan nggak pakai helm aja boleh di beberapa negara bagian, iya. ya kan? Anak-anak kali nggak pakai helm Ya, nggak ada ya, yang ya. nangkep. Helmnya helm Nggak pakai helm ini malahan. ya, kalaupun helm yang Helm yang catok gitu, biasa. yang kayaknya Tapi jarang mereka juga karena pecah. punya aturan sendiri ya. Ya, Terserah gitu. benar sih. Cuman yang penting intinya mereka jelas. Iya, Jadi iya. mau melakukan A tuh diregulasinya Iya, oh A boleh, jadi B kita boleh. selalu harus ngomongin yang namanya modifikasi harus selalu ngomongin regulasi. Balik lagi regulasi. Terus nih untuk kita sampingin ke edukasi ini kan berarti kalau yang dilakuin sekarang coaching klinik kali Iya. ya namanya kan ya. Coaching klinik. Biasanya si coaching klinik itu ngarahnya ke mana sih? Apakah komunitas kah atau pembalap baru kah atau Oke. gimana nih? Jadi sebenarnya coaching klinik ini saya bagi dari bukan beberapa bagian. Ada beberapa materi coaching lah ya Kak, yang bisa saya pisahkan. Yang pertama jelas dari yang pengguna awam. Maksudnya buat orang-orang, karena saya ngajar juga di corporate. Oh. Jadi ngajar juga di corporate. Nah, tapi corporate-nya kita kesampingkan, kita ngomonginnya masalah makanya komunitas dulu. Ini. Jadi ada beberapa komunitas yang memang awam. Dia baru nongol lah, baru ngerti main motor, baru segala macam. Nah, itu saya di situ biasanya diminta untuk memberikan sedikit pengarahan, coaching ya. Pengarahan, coaching. Jadi kalau ngomongin komunitas motor jelas masuknya ke komunitas motor. Cuman kalau ngomongin pembalap atau bukan itu relatif. Karena gini, coaching yang saya berikan itu bukan cuman buat sekedar balap. Ya. Jadi materinya banyak. Bahkan sampai ke attitude-nya pun saya bahas. Jadi lebih kompleks lah, lebih banyak lah. Lebih luas lagi berarti yang dibahas. Jadi sama kayak kalau yang sekarang kan yang kalau
yang ramai sekarang tuh ada yang namanya safety riding course, ada defensive riding course. Nah, itu kan dua itu kan salah satu yang apa namanya pelopor lah ya. Pelopor yang memberikan mengenai masalah keamanan berkendara segala macam. Dan saya di situ ngambil benang merahnya. Jadi antara safety riding, defensive riding saya gabungin semua, saya bikin performance riding. Akhirnya muncullah performance riding namanya. Iya, namanya performance riding karena kalau performance riding jauh lebih ke technical. Kalau safety riding sama defensive riding jauh ke mindset. Jadi pola pikir kita, gimana caranya paling kalau safety riding gini kan, ayo kamu naik motor harus pakai helm. Ya pakai kan? Helm, pakai jaket, pakai sepatu, diklip, sarung tangan segala macam. Kalau safety riding lebih ke situ. Gimana kalau misalnya mau belok, lampu sen kiri dong, lampu sen kanan dong, lampu jauh dinyalain. Nah itu lebih ke safety riding. Jadi gimana cara kita bawa motor yang baik dan benar untuk sehari-hari. Itu safety riding. Kalau defensive riding dia lebih ke ya sikap kita tuh kalau misalnya menanggapi orang yang di jalannya kayak gimana tuh kita lebih defend. Jadi lebih melindungi diri sendiri lah, gak usah kebawa emosi. Kalau ada yang ngegas di jalan, biarin aja gitu. Gimana cara kita menangani kalau misalnya, wah ini kalau di depan ada obstacle, ada orang kebut-kebutan, kita nanggapnya gimana? Nah, lebih ke situ kalau defensive riding. Lebih ke mental berarti ya? Lebih ke mental. Cara kita menyikapinya gitu. Kalau performance riding itu jauh lebih ke teknik berkendaranya. Jadi kalau ini banyak yang bukan banyak sih ya. Ada beberapa yang bilang karena yang lagi happening sekarang kan masalah cornering. Nah, itu cornering sekarang. Cornering. Jadi cornering itu salah satu secuil ilmu dari performance riding. Jadi performance riding itu ada yang namanya chapter cornering. Untuk belok lah istilahnya. Iya. Ya kan? Benar. Itu secuil doang loh. Melibas tikungan lah. Melibas tikungan itu cuma secuil doang dari performance riding. Nah, banyak yang sekarang anak-anak cornering dianggapnya performance riding. Sebentar Om, dipotong dulu. Jadi penjelasannya deh sedikit aja nih. Jadi cornering itu sebenarnya apa? Cornering itu teh apa sih sebenarnya? Cornering itu kalau di performance riding itu definisi cornering ya? Ya, definisi cornering yang sebenarnya. Definisi cornering itu adalah bagaimana cara kita belok atau ngambil tikungan secepat-cepatnya dengan cara yang paling aman. Dan terakhir plus harus selamat. Oke. Berarti itu harus gimana caranya melibas tikungan dengan secepat mungkin tapi aman dan selamat. Berarti kalau cepat dan tidak selamat tidak termasuk cornering. Cornering itu celakaan itu jadinya. Itu namanya arah kiri, bunuh diri. Benar. Jadi yang namanya cornering ya harus selamat. Iya. Kalau nggak selamat ya bukan cornering. Iya. Mungkin mau cornering tapi nggak jadi. Jadinya ya nggak cornering tetap. Jadinya laka lantas tetap. Jadinya laka lantas. Kayak gitu. Ya itu berarti ya banyak yang salah arti itu di situ ya, maksudnya ya sekarang banyak dilihat juga kayak di jalan raya. Padahal mungkin ya mereka bukan lagi riding untuk hobi atau sedang menikmati perjalanan biasa kayak dari rumah mau ke kantor atau ke kafe, tapi di jalan sudah merasa paling performance riding gitu kan, cornering gitu. Jadi performance riding itu menekankan biasanya kita untuk perjalanan luar kota, terutama touring, karena yang paling kepake itu di touring. Di touring itu performance riding sangat-sangat kepake. Untuk apalagi touring jauh lah ya. Itu performance riding kepake. Tapi kalau untuk di kota ya performance riding kepake, tapi level yang mana dulu. Jadi kasarnya kalau performance riding kan ada beberapa level lah ya. Level yang bisa digunakan di jalan raya pada saat jalanan normal, di jalan raya pada saat jalanan sepi, dan jalanan luar kota yang memang kita bisa full handle gitu ya. Maksudnya aman lah ya. Nah itu kalau buat yang di kota, dan sebenarnya bukan performance riding itu udah, kalau di kota mah kita pakainya safety riding sama defensive lah mesti. Karena dia semuanya basic dari safety riding. Kesatu harus pakai helm, sarung tangan, lampu sen. Maksudnya tingkat kesopanan kita di jalan itu masuknya di situ. Jadi bukan performance riding secara full, tapi saya malah menekankannya berarti kamu safety riding lah di jalan, bukan performance riding. Gimana caranya? Kamu selamat berangkat, selamat pulang, selamat gitu kan, intinya itu.
Jadi kita nggak bisa lah ngaplikasiin performance trading setiap hari, nggak bisa. Itu. Karena performance trading sebenarnya ya, jadi gini, definisi performance trading itu adalah gimana cara bawa motor dengan baik dan benar serta aman, Tidak mencelakakan orang lain. Jadi kita boleh kenceng, kita boleh ngebut, tapi tetap aman buat kita, aman buat orang lain. Intinya ke situ sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang sekarang anak-anak sekarang ugalan, saya nyebutnya ugalan ya, karena bukan ngebut. Ya. Ngebut itu nggak berarti harus ugal. Betul. Kencang setuju itu banget berarti itu, harus ugal. Itu setuju banget. Iya memang, karena ngebut itu nggak perlu ugal. Tapi kalau ugal belum tentu ngebut. Betul. Banyak banget. Anda bisa aja ugal-ugalan di 40 kpj, gebar-geber nggak jelas itu udah gebar, ugal. belok kiri, belok kanan, nggak boleh jalur orang. Kalau ngebut knalpot silent lari 60-80 tapi nggak kedengaran, selesai. Tapi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Terus orang juga nggak kaget Iya. begitu kita lewat. Jadi kebanyakan sekarang justru yang saya lihat malah ugal-ugalan bukan kebut-kebutan. Iya sih. Karena sekarang banyak motor yang supersonik. Supersonik tuh gimana Om? Jadi kecepatan motor mengalahkan kecepatan suara. Kembali kan, kecepatan suara mengalahkan kecepatan motor. Suaranya di mana, motornya udah sampai mana itu. Banyak, iya, motor-motor kecepatan suara. Iya itu motor. Suaranya yang supersonik cepat semua maksudnya. itu, suaranya cepat. Udah nyampe, motornya masih di mana? Masih di mana. Nah, kayak gitu, itu jadi banyak banget yang kayak begitu. itu ya mindset yang harus dirubah, minimal diperbaiki lah ya. Jadi memang ngerubah-rubah hal kayak gini tuh bukan Hal gampang. paling gampang, itu susah banget apalagi udah ngurusin pola pikir seseorang. Yang namanya ngerubah pola pikir seseorang itu paling susah. Iya. Itu paling susah. Jadi harus sedikit-sedikit harus dikasih. Nah, makanya saya kalau coaching ya pasti selalu ditanya udah pernah ngalamin ini belum? Udah pernah ngalamin ini belum? Udah pernah. Jadi kita ambil dari pengalaman mereka dan itu kita jadikan sebagai contoh untuk kita perbaiki. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, balik ke cornering, anak-anak sekarang banyak yang mengatasnamakan cornering. Cornering. Ya, Lalala cornering. Apa-apa cornering. Kalau ditanya, kenapa sih pakai nama cornering? Kok kan saya belok-belok kan? Hobi kebut-kebutan tuh. Ininya aja udah salah. Salah. Mereka mendeskripsikan dirinya sendiri aja udah salah gitu. Ya kan? Iya. Dibilangnya anak cornering, oh berarti tukang tikung. Tukang kebut-kebutan. Padahal kan belum. Diajak ke sirkuit mah nangis-nangis. Itu sih banyak juga gitu. Kenapa anak-anak sekarang gitu ya, rata-rata yang baru-baru merasa kalau mereka tuh harus nge-push motor atau nge-push skillnya itu malah di jalan raya gitu. Padahal ya Bandung sendiri kan ada Subang lah ya paling dekat, paling murah gitu kan. Ya Brigif lah yang paling lah paling enggak gitu kan. Ya kalau emang mau ngetes motor sampai maksimalnya kenapa nggak di sana gitu, ada tempatnya. Karena gini, mindset anak-anak sekarang itu salah. Sebenarnya kita ke sirkuit itu buat latihan. Untuk menghadapi kondisi di jalan raya. Kita bukannya latihan di jalan raya untuk diaplikasikan di sirkuit. Kebanyakan sekarang begitu. Malah jadi dibalik latihan di jalan raya buat di sirkuit. Itu konyol. Karena seharusnya kita latihan di sirkuit untuk di jalan raya. Bukan berarti di jalan raya kebut-kebutan, tapi untuk menghadapi kondisi jalan. Kita latihannya di sirkuit. Yang namanya latihan pasti ada celaka kan? Iya, benar. Supaya kita celakanya aman di mana? Di sirkuit. Nah, itu jawabannya. Kalau kita latihan di jalan, celakanya bawa orang. Kalau kita latihannya di sirkuit, celakanya sendiri. Iya, benar. Belum lagi kan ada safety gear yang itu udah pasti lah. Jadi kalau di sirkuit. Jadi kita itu harus latihan di sirkuit untuk menghadapi jalan raya. Yang tidak bisa ditebak itu. Yang tidak bisa ditebak. Karena kalau kita udah jago di sirkuit, ke jalan raya biasanya jauh lebih baik. Iya. Benar sih. Rata-rata yang udah nyobain sirkuit begitu ke jalan raya jadi enak di jalan, jadi enak. Awareness-nya ningkat, tingkat refleksnya ningkat. Nah, biasanya begitu. Jangan dibalik, yang anak-anak sekarang tuh dibalik. Di jalan raya. Di jalan raya tuh buat latihan. Nanti balapnya di sirkuit, itu ngaco. Itu salah. Karena apa? Anda bukan pembalap. Yang harus dicatat. Jadi gini, mindset yang salah itu adalah saya nggak boleh latihan di sirkuit, daing malahin pembalap kalau kata orang Sunda. Lo mau ngapain latihan di sirkuit? Kayak mau jadi pembalap aja. Itu statement paling bodoh. Itu kenapa banyak banget
orang tuh berpikiran kayak kalau latihan di sirkuit itu mau jadi pembalap. Nah itu karena pemahaman mereka tentang naik motor masih minim. Ya, padahal kan maksudnya kalau kalian mau merasa lebih fun bawa motor, memang mau push, itu lebih enak di sirkuit. Sekarang logikanya kita mainin. Anggap naik motor itu olahraga. Ya. Sepak bola paling enak di mana mainnya? Di stadion apa di pinggir jalan? Di stadion. Benar kan? Ya. Badminton paling enak mainnya di mana? Di gor. Naik motor paling enak di mana? Ya di sirkuit. Iya. Masuk akal kan? Masuk akal. Kita ngomonginnya sports ya. Kita ngomonginnya olahraga. Ya. Karena kita bukan ngomongin masalah transportasi. Karena konteksnya kita udah berubah ke performance. Iya, benar. Ke sports larinya udah sports dan lifestyle sekarang kan. Nah sekarang anak-anak motor itu sports dan lifestyle. Udah bukan transportation lagi. Transportation bonusnya. Yeah. Karena kalau transportation berarti lu dipakai berangkat dari rumah ke sekolah atau rumah ke kantor, rumah kan. Sekarang kan enggak. Ya. Gue pengen keluar rumah karena pengen jalan-jalan. Yang enggak ada tujuan, keliling-keliling gitu kan. Ada. Ya begitu, itu kan jadi sport, mau kemana, sport and recreational kan akhirnya ya, kan. Nah jatuhnya ke situ makanya. Ya itu logikanya kita pakai tempat paling bener kalau untuk ngelatih kayak gitu ya di mana ya di sirkuit. Gak bisa di jalan. Ya guys, itu guys, catat guys. Sirkuit. Udah sekarang gini. Kerasa. Aduh ke sirkuit, gue takut jatuh, takut motor rusak, takut bayarnya mahal dan lain sebagainya. Itu cuman alasan. Itu cuman pembenaran. Iya. Karena di jalan raya pun kalian di jalan raya pun sama kondisinya kayak gitu. Kalau takut di sirkuit takut jatuh, ya hati-hati. Orang namanya belajar. Ya. Kamu sebelum bisa lari, ngorondang heula, ngerangkak dulu, jalan dulu, baru lari. Pas lagi lari, kamu pasti pernah ngerasain jatuh untuk pertama kali. Ya. Itu namanya manusia begitu. Ngerangkak, ngerangkak, jalan, lari, jatuh, bangun lagi. Ya. Kalau kamu udah ke sirkuit sekali jatuh, terus kamu kapok ke sirkuit lagi, itu namanya kamu bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Jatuh itu pembelajaran. Ya, betul. Untuk nantinya pada saat latihan lagi kita jangan sampai berbuat seperti itu. Salahnya begini, jangan sampai gitu. Jadi nanti setelah diaplikasikan ke jalan, kita pas di sirkuit, aku di sirkuit aja belok kayak gini kecepatan segini tuh jatuh. Apalagi di jalan yang aspalnya nggak jelas, yang banyak halangan segala. Nanti dari situ kita berpikir. Iya. Otaknya jalan. Kalau yang punya otak, saya balikin lagi. Kalau yang pintar kenapa? Yang namanya naik motor itu harus orang pintar, guys. Iya. Orang bodoh nggak bisa naik motor, ngoper gigi aja nggak akan ngerti. Narik kupling aja nggak ngerti. Benar kan? Benar. Tapi harus orang pintar. Jadi saya anggap yang naik motor itu pasti orang pintar. Cuman pinternya ada yang pinter banget, ada yang pinternya pas-pasan, ada yang sedang. Ya, nah itu yang mesti kita bukan latih, kita ajarin, kita edukasi. Ada juga kadang yang mungkin sebenarnya mah pinter, tapi nggak dipakai. Nah, kepintarannya. Kadang karena malas sudah gini aja. Udahlah. Kayak banyak kejadian kan gini. Naik motor pakai sendal jepit, nggak pakai helm dengan alasan cuman mau ke depan ke Indomaret. Iya. Tapi celakanya babak belur. Sama aja. Mau dekat mau jauh. Celakanya sama kayak gitu. Ya. Jadi makanya balik masalah ke safety, masalah ke cara bawa, attitude segala macam itu satu paket lah ya. Kalau yang namanya riders, yang namanya kalau ke biker tuh kesannya biker gitu ya. Bikers tuh saya bilangnya riders anak motor banget gitu ya. Anak motor gede gitu kalau biker. Karena tukang ojek juga kan bikers. Itu bikersnya jam terbangnya udah lebih gila dari kita. Biker sejati. 24 jam di atas motor itu. Jadi saya lebih senang nyebutnya riders lah ya. Riders. Karena riders jauh lebih kesannya fleksibel lah. Positif, kesannya positif gitu ya. Kesannya positif gitu, enak mendengarnya gitu daripada biker. Bukan berarti biker jadi in a bad way, enggak ya, tapi saya lebih senang nyebutnya riders gitu. Kalau biker tuh kan, bikers bro gitu kan. Lebih gitu. Apa ya? Gagah gitu. Kalau riders kayaknya lebih maskulin lah. Kalau riders kan bisa lebih semuanya. Paling gitu. Kalau yang balik ke anak-anak yang zaman sekarang cornering, ujung-ujungnya mereka bukan cornering, tapi lebih ke show off. Benar. Jadi mereka itu sekarang naik motor atau sunmori itu lebih cenderung untuk pamer. Bisa terlihat aing tarik. Jelas itu. Dari aparel yang dia pakai bagus. Dia mau membuang uang banyak untuk beli helm mahal,
beli jaket secara mahal, untuk sepatu. safety gear mungkin Safety sekarang gear-nya jauh lebih mungkin baik. sekarang udah jauh lebih baik Karena daripada orang zaman dulu ya. Maksudnya sekarang beli sarung tangan mahal udah mau, Ya. helm mahal, jaket, Ya, semua celana. mahal mereka udah mau sekarang semuanya. Tapi ya itu balik lagi ke attitude-nya. Jadi mereka itu sekarang apa ya? Jadi San Mori, jangan San Mori lah kita ngomonginnya, terlalu kasihan anak-anak San Mori yang benar-benar San Mori lah ya. Motoran hari Minggu pagi. Motoran hari Minggu tuh jalan-jalannya tuh lebih cenderung ke pamer, lebih cenderung ke show off. Iya. Pansos lah istilahnya. Iya. Dengan caranya banyak pamer dan pansosnya. Ada yang kaya-kayaan, yang penting ada hedon-hedonan lah, hedon-hedonan, motor mahal, semua mahal. Ada yang ugal-ugalan, kebut-kebutan, ada yang banyak lah udah. Nggak jelas bawahnya. Saya sendiri udah pusing nanggepinnya gitu dah. Aduh ini karena dari mereka kebanyakan anak-anak. Kenapa saya bilang anak-anak? Karena masih di bawah umur 25 tahun. Kalau udah di atas 25 tahun, ya saya bilang segitu anak-anak lah ya, maksudnya itu kan termemuja. Nah, ya, kalau orang sudah bilang, lagi merekahnya mencari jati diri lah istilahnya. Kalau udah 25 ke sana kan udah mulai agak dewasa ya. Kalau udah 30 ke sana itu udah dewasa. Maksudnya pola pikirnya udah jauh berbeda. Udah jauh berbeda. Jadi nah ini bocah-bocah anak-anak ini yang di bawah under 25 yang kadang memang mengacaukan dunia persilatan. Yang tadinya aman. Yang tadinya adem ayem aman gara-gara mereka ini yang sedang mencari jati diri istilahnya. Jadi ya kayak sekarang. Jadi ricu. Kasihan sebenarnya yang beneran memang senang memotoran, memang refreshingnya di situ. Kita lihatlah yang sering kejadian semua. sekarang kita kan di apa namanya? Charter ya? Charter. Tingkat kecelakaan parah terbanyak itu umur berapa? Iya. Bisa dilihat kok. Iya, ada datanya. Ada datanya di polisi pasti dia umurnya pasti rata-rata saya yakin di bawah 25 semuanya. Yang di atas 25 biasanya korban. Betul. Ya kan? Betul. Biasanya korban karena ada korban, ada bukan pelaku sih ya, tapi akibat. Jadi gara-gara dia korbannya kena. Nah, jadi ya itulah. Jadi bocah-bocah ini yang bukan kalau ngerusak sih saya bilang enggak lah ya, karena kalau terlalu ekstrim lah kalau saya bilang ngerusak lah ya, tapi mencemari nama baik dari para riders dulu yang memang dia menciptakan atmosfer keseruan Morning Run dan San Mori itu menjadi ternodai gara-gara mereka. Jadi kacau sekarang. Jadi kacau gitu gara-gara mereka. Mungkin yang orang-orang zaman dulu pertama menciptakan itu punya pola pikirnya apa yang sekarang orang baru-baru tanggap malah jadi salah ya gitu. Karena kalau kita ngomongin zaman dulu ya, gak usah zaman dulu lah, 5 tahun belakangan aja 5 tahun San Mori udah ada mungkin 10 tahun ya 10 tahun belakangan kalau kita mindsetnya dulu jalan-jalan kita anggap kita karena di Bandung ya kita ngomonginnya ke Lembang Charter. Kalau kita jalan ke Lembang itu kita refreshing. Kita kebut-kebutan memang, tapi kita nggak ugal-ugalan. Ya. Kita kenceng memang, tapi kita nggak ngerugiin orang lain. Karena kita jalannya apa? Subuh. Faktornya banyak. Ya. Kita jalan subuh di mana kondisi lalu lintas sama sekali boleh dibilang sepi. Masih kosong lah ya. Kosong. Nggak kayak sekarang gitu. Sekarang kan udah kusut. Dulu karena sepi kita berangkat jam 5. Habis sholat subuh lah ya kalau saya biasa berangkat jam 5. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 tuh udah turun lagi. Jadi udah balik ke Bandung. Sebelum rame itu, sebelum lagi. Pasar bubar tuh kita udah pulang lagi. Makanya aman, nggak boleh dibilang tingkat kecelakaannya nol. Dari 1000 mungkin 1 lah, dari 1000 kali naik. Memang karena apa ya? Itu balik lagi ke skill atau apa, bukan karena traffic yang jadi. Dan kalau kecelakaan pun biasanya mereka sendiri. Nggak pernah bawa-bawa orang. Nggak pernah ada kejadian adu bagong ceker hancur gitu ya. Paling apa slide atau biasanya karena memang trafiknya sepi. Nah dulu kita kan mindsetnya memang seperti itu. Dan mindsetnya apa? Kita dulu tuh belum ada yang namanya IG. Udah ada sih mungkinnya tapi belum happening. Belum booming. Jadi naik motor tuh nggak mikirin yang difoto. Nggak mikirin konten. Ya, saya naik motor karena saya pengen kebut-kebutan kencang di jalan, berangkat aman, selamat, pulang aman, selamat. Udah, that's it. Ya, kalau aman sekarang kan, berangkat full apparel, full gear segala macam, paling keren, paling gaya, paling head on, berharap di jalan ada yang foto, nanti di IG di tag. Yes. Itu bener.
Makanya susah. Jadi mindsetnya udah beda. Yang benar-benar memang berniat untuk motoran, sama yang mereka cuman hanya untuk cari konten dan panjat sosial. Itu yang susah. Terakhir. Itu agak susah ngebedainnya. Iya sih. Susah banget enggak, tapi agak susah. Yeah. Karena kalau zaman sekarang nggak kelihatan. Apakah sama keren, pansos motor sama keren. Ini ya kan? sama yang apa ya, entusias lah ya. Entusias beda. Susah, benar. Susah, agak susah. Karena yang entusias sama keren-keren. Mereka sama-sama keren sekarang, sama-sama pakai barang-barang branded, sama pakai motor-motor keren gitu. Jadi memang agak susah sekarang. Nggak bisa begitu lihat, ini mah pasti pansos, nggak bisa gitu. Baru, ini susah kalau sekarang. Iya. Mesti dilihat dulu bawa motornya. Oh, ini cara bawanya sekarang yang dilihat. Kelihatan, lihat dari tempat nongkrongnya sama dari cara bawa motornya. Oh, ini anak baru. Ada kejadian lucu kan si Bimo. Bimo itu sekarang kan tua koin. Berapa tahun yang lalu kejadian dia pakai CRF ke Lembang. Yang di Lembang kan? Ya. Coba, itu gimana sih bisa kayak gitu tuh gimana? Itu Bimo itu salah satu apa ya? Mau bilang ya persoalan lah ya. Sesepuh lah ya. Siapa sih yang nggak kenal Bimo di Bandung lah anak-anak. Dia itu lagi jalan santai, ngebut lah, nggak santai-santai amat. Naik ke Lembang di Cikole, ada anak CBR ya kalau nggak salah, saya lupa. Rusuh, sama Bimo di klakson-klakson, terus disusul. Selesai, begitu sampai ke batas. Ini kalau nggak salah ya ceritanya seperti itu ya, saya lupa lagi. Sampai di batas, Bimo dikata-katain. Sama yang pakai CBR. Ternyata orang CBR-nya orang Jakarta. Berhentilah Bimo. Iya. Buka helm, lu nggak tahu siapa gua. Ini sempat viral. Ini sempat viral banget ini. Berhentilah di tempat tongkrongan anak-anak Banana Split. Si yang orang itunya. Jakarta itu. Ini orang Jakarta bukan anak Banana Split ya, tapi mungkin nongkrongnya mungkin di situ. Atau teman mungkin nongkrong di situ. Begitu buka helm, anak Banana Split kan apal semua sama yang namanya Bimo. Buka semua, begitu buka helm, wah langsung, gua nggak ikutan ya. Semuanya ngomong kayak gitu. Sampai ya lucu lah, maksudnya lu anak kemarin sore nyampe Lembang, aing seberat tahun di Lembang yuk, pulang kantin bolak-balik. Lu berani-berani ngomong gitu sama gua gitu. Lu kalau mau ngomong gitu mau ngatain orang, lihat dulu orangnya siapa. Begitu berhenti buka helm, akhirnya yang ngatainnya yang minta maaf kan. Nah, lu salah cari musuh. Iya. Bener nggak? Benar. Nah itu kayak gitu, jadi itu kan attitude. Ya. Nah itu balik lagi attitude. Kalau Bimo attitude-nya nggak bagus, itu udah diacak-acak semuanya. Ribut pasti. Udah ribut. Tapi kan di Bimo attitude-nya bagus. Oh ya mungkin dia anak baru nggak tahu nggak kenal. Gitu kan? Ya, itu kayak gitulah. Kurang lebih begitu. Ya. Terakhir pesan-pesannya lah untuk riders nih yang baru, mungkin kan nanti setelah ini kayak terinspirasi, kayaknya seru motor-motoran, pesannya sedikit lah. Kalau sedikit gak nyampe, harus banyak. Oke. Pesannya berarti untuk yang gini, mau motoran nih gimana? Untuk buat yang saya mulai dari yang belum motoran lah ya. Buat yang belum motoran dan kepengen motoran, saya saranin motoran lah, karena motoran itu enak. Ya, seru banget. Tapi kita harus tahu caranya, kita harus mau belajar, mau bersikap baik di jalan, sopan. Jadi jangan mentang-mentang lu bisa beli motor mahal, lu bisa beli motor keren, dan lu nganggap orang lain yang pakai motor di bawah lu adalah sebagai dilihat sebelah mata lah kasarnya. Itu jangan. Karena yang namanya kita di jalan, lu mau pakai motor 50 cc, 100 cc, 1000 cc semua sama. Kita sebagai riders atau kita sebagai bikers, dan itu kita harus saling respect. Untuk yang baru mau motoran, yuk naik motor, ikutan, seru, tapi jangan lupa belajar. Belajar cara naik motor yang baik dan benar. Kalau sekarang ngomongin zaman sekarang, mau belajar naik motor gampang, tinggal browsing, googling, video, YouTube, vlog segala macam itu udah bejibun, di mana-mana ada yang menceritakan bagaimana cara naik motor yang baik dan benar. Kalau mau lebih serius ya nanti bisa belajar performance riding atau belajar balap segala macam bisa. Nah, pesan utama untuk yang sekarang anak-anak yang udah motoran, terutama rombongan-rombongan, saya boleh bilang poser nggak? Rombongan-rombongan poser ini, maksudnya rombongan poser apa? Lu tuh naik motor cuma buat gaya doang. Hati-hati. Kita tahu mungkin sekarang naik motor jadi lifestyle.
Udah bukan tren lagi ya, tapi Ya, udah jadi udah jadi lifestyle. lifestyle. Sama kayak anak-anak skateboard, anak sepeda atau dan lain. Sekarang anak motor itu udah jadi lifestyle. Jadi udah bukan gangster. Iya. Kalau dulu anak motor pasti mostly gangster. Pembalap jalanan Gangster pasti. Kalau sekarang kan dia udah lebih ke fashion lifestyle dari anak motor. Buat anak-anak lifestyle, anak-anak fashion, anak-anak head on, coba belajar lebih banyak lagi mengenai cara bawa motor yang baik dan benar, dan merubah mindset kalian dan attitude kalian supaya di jalan kita lebih aman. Itu pesan utama. Paling intinya ke situ. Dan yang kedua, jangan malu bertanya sama yang jauh lebih bisa dan jauh lebih tahu. Karena di jalan itu sebenarnya nggak ada yang jago, nggak ada yang nggak jago. Tapi yang ada yang udah tahu duluan sama yang belum tahu. Ya, benar. Ya kan? Lebih lama pasti otomatis lebih sudah tahu kan. pengalamannya lebih banyak. Nah, jangan malu, jangan segan-segan untuk bertanya sama mereka. Kalau memang yang misal, aduh orang teh di jalan teh agak gimana gitu ya, nanya. Mereka pasti jawab dengan senang hati karena setahu saya nggak ada riders, nggak ada bikers yang pelit sama ilmu berkendara. Betul. Nggak ada yang ngerasa takut disaingin lah. Nggak ada yang takut disaingin. Mereka pasti semuanya berbagi. Karena apa? Kalau buat kepuasan kita bisa sama-sama kenceng di jalan itu seneng, itu seru, apalagi touring. Apalagi jadi touring bisa bareng itu gitu. udah hal yang paling luar biasa. Kalau misalnya kita skillnya jomplang nggak rame, kita lah kenceng sendiri, mereka di belakang, itu nggak seru. Jadi nungguin. Jadi pesannya gitulah buat yang anak-anak yang tim head on. Head on saya nggak bilang head on jelek, maaf, catat ya, saya nggak bilang head on jelek, itu bagus, Anda punya uang. Bukan konotasi buruk, tapi tim head on ini coba belajar bawa motornya jauh lebih baik. Jadi head on aja nggak cukup, tapi kamu harus punya skill, oke? Nah, itu yang harus kita perbaiki. Percuma pakai rem Brembo, percuma pakai knalpot Akrapovic kalau bawa motornya pelan, kalau bawa motornya masih segitu-gitu juga dan nyelakain orang, itu useless banget. Ya jadi pesannya gitu aja mungkin. Ya, kalau saya mau nambahin sedikit, intinya dari semuanya itu, kalau skillnya belum, tong maksakeun. Nah itu benar. Kalau skill Anda belum nyampe ke sana, sebaiknya jangan maksain. Sadar diri. Oh, belum bisa. Dah, cukup. Jangan dipaksain. Ya, mungkin keseruan hari ini ngobrol-ngobrolnya segitu dulu. Nanti kalau ada kesempatan lagi, kan bisa ngobrol lagi. Siap, bisa. Nanti kita ketemu lagi atau ya ngobrol-ngobrol gini lagi lah, gampang. Ya, untuk podcast kita hari ini tentang coaching klinik anak motor yang lagi hype, mungkin cukup segini. Ya segini aja dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you. Terima kasih juga sama Kang Adi. Makasih Om udah hadir, kita ngobrol-ngobrol. Banyak ilmu yang bisa diambil. Kalau merasa banyak negatifnya jangan diambil, ambil aja positifnya. Cukup sekian. Bye.